Haleluya, semuanya shalom. Lebih mantap lagi shalom. Orang Jawa ini saudara kalau ngomong shalom tuh pelan ya. Ya, nggak kayak orang Cibubur ya. Orang Cibubur banyaknya orang-orang orang-orang dari Ambon, Manado, dari Batak. Oh, kalau ngomong shalom tuh keras saudara ya. Saya mau dengar suara orang Jogja. Tentu bisa lebih keras, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Kasih tos kanan kiri katakan engkau diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya. Yes. Puji Tuhan, terima kasih buat tim pengembalaan di tempat ini, Pastor Steve dan juga Ibu juga bersama dengan tim pengembalaan di tempat ini. Terima kasih Pastor yang boleh menyediakan waktu buat saya sharing di tempat ini, saudara ya. Hari Jumat kemarin saya ada di Gunung Kidul, lalu kemudian saudara hari Sabtu beberapa jemaat yang online yang kami layani, kami juga temui saudara, dan hari ini boleh berjumpa dengan Bapak Ibu saudara semua di tempat ini. Ya, cek one, yang tadi aja suaranya dibuang aja ininya ekonya. Haleluya. Oke. Kita akan bahas pagi ini tentang light, truth, and seed, ya. Terang, kebenaran, dan juga benih, ya. Kalau Anda saudara melihat di flyer, ya, hari ini temanya the mustard seed, ya, atau biji sesawi, gitu kan, atau benih sesawi, ya. Benih tersebut adalah benih yang paling kecil, ya. Bisa dikatakan saudara itu kayak sebuah titik pulpen gitu ya, sebuah titik pulpen ya, sangat kecil. Tapi waktu dia ditanam, dia akan bertumbuh seperti pohon saudara yang besar dan burung-burung bisa bersarang di atasnya. Kenapa nih suaranya? Ada yang perlu dimatikan? Oke, cek. Oke saudara, tapi sebelum kita masuk pembahasan tentang biji sesawi saudara, tentang benih ya, kita harus bahas dulu tentang yang namanya light ya. Baru kemudian kita akan bahas tentang yang namanya kebenaran. Baru kita sampai kepada seed atau benih saudara, yang akan membuat Anda mengalami terobosan. Amin. Siapa yang rindu dalam kehidupannya mengalami terobosan, saudara? Oh, enggak ada di tempat ini yang rindu mengalami terobosan? Yang rindu mengalami tangannya katakan saya mau. Lebih kuat lagi saya mau. Nah, itu semua dimulai saudara dari kata light. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Next, ya. Kata jadilah terang, terang dibutuhkan untuk menunjukkan kecantikan, kemuliaan. Dan hal pertama yang Tuhan lakukan untuk mengungkapkan dirinya sendiri, saudara. Ya, jadilah terang. Dia Tuhan men-showkan dirinya, dalam dirinya nggak ada kegelapan. Dan orang yang hidup dalam kegelapan nggak bisa melakukan apapun. Ada di sini yang gelap-gelap, saudara, tanpa cahaya. Bisa menanam, bisa bekerja, bisa menulis, bisa beraktivitas, bisa memotong sesuatu, ada? Nggak ada ya? Betul? Bu, potong bawang pakai pisau, lampu mati bisa bu? Nggak bisa. Betul nggak? Anak-anak muda, ya, lampu mati, baterai habis, bisa gitu main game, internetan? Nggak bisa. Itu dimulai dari sebuah namanya terang, saudara. Ya. Ketika ada terang, segala sesuatu mulai berubah, adanya kehidupan, saudara. Betul? Jadi Anda dan saya harus menghadirkan terang dalam kehidupanmu. Ya. Menghadirkan terangnya Tuhan. Kita nggak bisa kumpul sama kegelapan. Kita nggak bisa saudara diam dalam kegelapan. Yang setuju katakan amin. Aminnya kurang mantap, yang setuju katakan amin. Ketika Tuhan memanifestasikan dirinya dalam hidup Anda, hal pertama yang dia bawa adalah cahaya, terang, light. Tuhan tidak mentoleransi adanya kegelapan.
Kegelapan itu adanya di mana saudara? Kegelapan itu adanya saudara di tempat yang paling gelap, yang gak bisa ditempati selain daripada saudara iblis saudara. Dan Anda bukan tempatnya ada dalam kegelapan. Tuhan menciptakan manusia saudara. Terlebih dahulu Tuhan menciptakan terang. Katakan amin. Jadi Tuhan menempatkan dirimu di tempat yang terang. Anak-anak muda jangan suka dalam kegelapan. Betul? Bapak-bapak yang lagi pikirannya judek gitu ya. Jangan diteruskan ya. Waduh ini udah pusing gue nih. Ya kan? Hati-hati tawaran dunia kegelapan ini saudara. Ya, yang namanya jalan untuk berbuat dosa itu selalu mudah. Tapi jalan untuk hidup dalam terang ya, itu dibutuhkan saudara kemampuan untuk melangkah. Betul? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara semua. Walaupun sulit datang beribadah. Awalnya berat datang beribadah. Awalnya berat untuk mencari Tuhan. Tapi waktu kamu pulang kamu akan dapatkan saudara cahaya berkat kemuliaan Tuhan itu saudara. Tapi waktu kamu saudara melakukan dosa dengan mudahnya. Enggak berat, enggak ada yang berat. Melakukan dosa enggak ada yang berat. Tawaran dunia selalu di depan mata, betul? Ya, tawaran dunia, saudara, selalu ada menanti kita. Dan itu enggak berat, mudah. Enggak perlu bangun dari tempat tidurmu pun kamu bisa berbuat dosa. Betul enggak? Iya. Itulah kegelapan. Dan mengakibatkan maut, kematian. Betul enggak? Tuhan enggak mentoleransi adanya kegelapan. Next. Nah penting buat kita, di dalam Dia ya, firman Tuhan katakan, kita semua saudara sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 ya. Kita semua sudah dipindahkan. Di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali, biarlah terang di rumah, pekerjaan, keuangan Anda, itulah yang Tuhan inginkan terjadi saudara. Katakan amin. Amin yang fals lagi, katakan amin. Iya tadi semua tim praise and worship-nya nggak ada yang fals loh saudara, nyanyinya asik banget itu saudara. Betul? Ya, orang Jogja ini pinter nyanyi ya. Juara Indonesian Idol kemarin dari Jogja ya. Iya. Jadi orang Jogja ini harus suaranya lebih merdu ketika ngomong amin. Amin gitu saudara ya. Amin. Ya, di dalam Dia nggak ada kegelapan. Anda sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pastor, susah. Banyak yang ngajak saya. Roh memang penurut, tapi daging lemah, pastor. Pastor kan tahu. Saya kerjanya di lingkungan seperti ini. Saya harus begini, begitu. Saya mau katakan saudara, engkau harus jadi agen perubahan membawa terangnya Tuhan di lingkungan pekerjaanmu, di kampusmu, di sekolahmu, di rumah tanggamu saudara. Amin. Jangan bawa kegelapan. Ibu-ibu melihat suaminya belum bertobat, jangan bawa kegelapan ke rumahmu. Tapi bawa terang Kristus. Amin. Ketika ada terang maka kegelapan itu hilang. Sirna. Iya kan? Ketika tadi lampu dimatikan gelap, tapi lampu dinyalakan kelihatan yang belakang yang cantik, yang ganteng, betul nggak? Kelihatan, betul? Yang rambutnya dicat waktu gelap kelihatan nggak? Enggak. Wah, udah picak matanya itu, ya kan? Kalau gelap mana terkelihatan, ya kan? Tapi waktu terang itu muncul, rambut yang di highlight itu terlihat. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu pakai lipstik di kegelapan, berfungsi nggak lipstik itu? Tidak. Betul nggak? Halo? Waktu Yakub menikah saudara, sudah 7 tahun dia kerja, akhirnya gue dapet Rahel nih kan gitu kan. Masuk dia ke dalam kegelapan. Betul nggak? Yang ada di dalam siapa saudara? Lea.
gelap. Betul nggak? Wah, dasar nih Pak Silaban ini. Kan gitu kan? Marga Silaban dia kan? Betul nggak? Waduh, udah ku kasih sinamotku. Ya kan? Udah capek aku. Tulang. Ya kan? Kenapa kau berikan boru mulea kepadaku tulang? Shalom. Ini saya khotbah di depan orang yang lagi tidur apa saya? Amin. Saya mau ajak kita semua saudara untuk punya cara pandang hidup dalam terangnya Tuhan. Ketika terang itu muncul, terang itu datang, mengubah kegelapan. Bahkan saudara, apa yang Anda kerjakan, Anda lakukan akan dibuat Tuhan berhasil. Oleh karena itu, ya saudara, kita bukan hanya hidup di bawah matahari, tapi kita hidup saudara sesungguhnya kita memerlukan terang yang abadi. Karena waktu dalam Kejadian 1 ayat 3 mencatat saudara, ketika Tuhan berfirman jadilah terang, Tuhan tidak membentuk matahari. Tuhan tidak membuat bulan bintang saudara. Itu baru ada di hari ketiga saudara. Halo? Belum ada benda penerang. Dia memanifestasikan dirinya. I am the light. Aku adalah terang dunia. Amin. Mungkin Anda berpikir, pastor, hidup saya gelap banget, masa depan saya suram. Saya bekas buronan ataupun mungkin narapidana. Saya pernah gagal. Saya pernah terlilit hutang, pastor, dan sekarang masih ada dalam hutang yang sangat besar. Pernikahan saya pernah gagal, pastor. Kehidupan saya kacau, pastor. Saya mau katakan ketika terang Tuhan datang akan mengubah hidupmu. Katakan amin. Jangan saudara Anda berpatokan kepada keadaanmu sekarang. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Bahasa kerennya saudara, itu hancur. Halo? Tapi ketika terang itu datang, terang itu mengubah bumi ini saudara. Katakan amin. Tuhan berfirman, jadilah cakrawala. Lalu kemudian Tuhan memisahkan lautan dan daratan. Tuhan kemudian menciptakan benda-benda penerang. Tuhan kemudian menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tuhan kemudian menciptakan saudara, binatang dan semuanya. Baru terakhir setelah komplit, pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan Anda dan saya dengan tangannya sendiri saudara. Katakan keren gak? Keren. Katakan keren dong, keren. Amin. Kita gak boleh saudara jadi orang Kristen yang kemudian menyesali diri, menyakiti diri, dan kemudian menghina penciptamu dengan berkata, aku jelek pastor. Aku cuman semeter kotor. Gitu kan? Iya kan? Aku ini ya cuman wong deso pastor. Halo? Saya mau katakan jangan lagi pernah menilai dirimu kecil. Jangan lagi pernah menilai dirimu gak ada artinya. Kamu dicipta menurut rupa dan gambar Allah. Kamu dicipta dengan sebuah kelengkapan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 saudara. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Dan selanjutnya dikatakan berkuasalah. Pastor, kenapa sih dalam hidup ini selalu ada aja setan yang rayu-rayu saya, yang mengintimidasi saya, yang membuat saya kadang-kala jatuh lagi. Kenapa sih ada iblis? Kenapa harus ditempatkan di bumi ini? Saya mau katakan Tuhan saudara menciptakan Anda dengan sebuah tujuan, yaitu apa? Menghancurkan iblis, mengalahkan iblis saudara. Anda diberi otoritas lebih daripada iblis saudara. Waktu manusia jatuh dalam dosa, ya Tuhan menebus kita. Tapi iblis jatuh dalam dosa, enggak ditebus. Kenapa Tuhan tempatkan kita? Dia berikan sebuah otoritas.
Berikan sebuah kemampuan buat kita, saudara, untuk kita menaklukkan kuasa iblis, saudara. Halo? Walaupun ada omongan dari iblis, suara-suara yang mengintimidasimu, merayumu untuk jatuh dalam dosa, Anda bisa berkata, tidak, enyahlah engkau iblis. Nah, next. Kita tahu, saudara, dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 8 ayat 12 berkata, saudara, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, barang siapa yang mengikut aku, garis bawahi kata mengikut aku, dia nggak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai apa, saudara? Terang hidup. Katakan amin. Nah, siapa terang itu, saudara? Next, Yesus adalah terang. Firman adalah pelita terang bagi kita. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri, saudara. Kemudian firman itu menjadi manusia. Untuk Anda berjalan dalam terang, untuk melawan intimidasi iblis, Anda membutuhkan firman. Intimidasi datang, kesulitan datang, masalah datang. Oh, masalah itu nggak diundang-undang pasti datang, betul nggak? Iya, betul. Entah itu token yang habis lah bunyi tit di rumah, betul nggak? Itu udah udah sebuah masalah itu kalau bagi orang yang nggak punya duit. Benar nggak? Aduh, dilihat m-banking ya kan? Tinggal 19.300. Mana bisa beli token 19.300? Benar nggak? Lalu saya percaya di sini banyak yang mengalaminya, termasuk saya sendiri, saudara. Betul? Iya. Belum lagi, saudara, masalah yang lain. Itu baru hanya bicara tentang token, saudara. Kalau Anda mungkin listrik yang sudah, masih yang listrik yang lama, yang pasca bayar. Baru sekarang sebulan lebih 2 hari, ya kan? Udah datang tuh tukang PLN, betul nggak? Datang dikasih surat peringatan pertama. Dalam seminggu ini tolong ke kantor PLN, segera membayar. Ya kan? Minggu depan kalau nggak direspon, sudah diambil MCB meteran kita, betul nggak? Betul nggak? Lu Bapak Ibu Saudara di sini nggak pernah mengalami kayak gitu ya? Saya masih pakai ini, pastor, pakai lampu patromak, kan gitu kan? Minyak lebih larang, saudara, minyak tanah itu lebih mahal. Betul? Oh, pastor, saya masih pakai itu, obor, atau mungkin lampu tempel, ya kan? Sama, minyak tanah itu lebih mahal. Itu masalah, ya kan? Beli minyak tanah harganya kayak Pertamax, saudara ya. Betul? Yesus adalah terang. Firman adalah pelita bagi kita. Kita butuh firman. Ketika ada intimidasi, ada situasi yang sulit. Mungkin engkau sakit, pastor, saya sakit. Dokter berkata umur saya tinggal sekian. Saya mau katakan kamu punya firman. Pastor, suami saya sedang dicawe-cawe sama wewe gombel. Kamu punya firman. Amin. Ketika COVID datang, gereja tutup. Persembahan tidak masuk. Lalu kami pendeta harus mengandalkan siapa, saudara? Halo? Kami bikin aplikasi Grab mungkin, aplikasi Gokar mungkin, atau Gojek. Siapa yang mau pandemi, saudara, pakai aplikasi? Takut. Betul nggak? Oh, mungkin ini waktunya jualan masker. Orang juga, saudara, beli masker aja, saudara, susah barangnya. Betul? Waduh, masa situasi yang sulit.
Tapi saya punya firman. Saya bilang sama istri saya, kita tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saya percaya waktu kita punya firman, kita punya terangnya Yesus. COVID akan sirna. Kehidupan kita akan kembali baik. Kita diberkati, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan. Amin. Kami bikin pelayanan online, saudara. Dimulai dari handphone. Mulai dari saudara yang nonton 2 orang, 3 orang. Mertua saya, dan anak saya. Iya kan? Tak share semua. Hari ini penontonnya saudara, itu setiap hari minimal 25.000 sampai 120.000 orang saudara. Amin. Berkat bangsa-bangsa mengalir. COVID boleh datang, rekening saudara, ya menerima persembahan online gitu kan. Dari Amerika datang saudara, ya. Lalu kemudian dari Malaysia ringgit datang, dari Belanda, dari Eropa datang berkat Tuhan. Tuhan gak pernah saudara ingkar janji buat anak-anaknya. Iya kan? Kami butuh terang itu. Jangan pakai sesuatu yang sudah terang dalam hidupmu untuk kegelapan. Halo, misalnya contoh ya, tim praise and worship di tempat ini, engkau sudah dikasih karunia, talenta gitu kan. Misalnya contoh, ini contoh saja. Gitu kan. Terus kemudian kamu pakai untuk sesuatu yang merusak hidupmu, jangan. Amin. Tapi pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kamu lagi ngeband di dunia sekuler, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kemudian habis ngeband, jatuh narkoba. Iya kan? Buka kamar dan sebagainya. Wah, bahaya. Ada satu ya pemain bola yang lagi viral, betul nggak? Ternyata istrinya mengungkapkan sekarang bagaimana setelah dia main bola kerjanya cuma mabok. Betul? Udah diperingati. Akhirnya saudara, dia marah. Dan kemudian saudara, apa yang terjadi? Kebutaan. Betul? Viral. Kadang-kala kita saudara, dinasehati itu saudara, keraskan hati kita. Coba hari ini lembutkan hati kita. Biar hati kita diterangi firman. Ibu-ibu, engkau diberi tugas untuk menjadi penolong. Bukan menjadi kepala rumah tangga. Kalau kamu mengambil fungsi sebagai bapak, kamu gak akan pernah mengalami berkat Tuhan atas keluarga. Habis pastor, suamiku malesnya minta ampun. Ya kan udah males, bukan males lagi. Malesnya minta ampun. Misalnya saudara, Anda gak boleh marahin suamimu. Doakan dia. Papi, honey, baby, gitu kan. Ya jangan, bayi, jangan. Iya kan? Kamu anakku paling besar, bayi. Suamimu bukan anakmu. Amin. Ibu-ibu. Aminnya falas, ibu-ibu. Kamu harus punya motivasi buat suamimu, doakan dia. Sama, suami-suami juga sama ketika firman itu datang. Jangan kita keraskan hati. Kita, saudara, harus berjalan dalam firman. Taat sama firman, respon firman. Iman tanpa perbuatan itu mati. Perbuatan seperti apa sih? Perbuatan firman. Betul nggak? Contoh misalnya, saya dipanggil sama Tuhan. Andra, ayo bertobat. Belanda masih jauh. Ya kan? Mana bisa keluarga saya berubah? Mana saya saudara bisa berubah? Saya mengalami kasih karunia Tuhan, gak bisa. Perlu respon. Oh ya, Andra bertobat. Oh ya, dalam nama Yesus aku bertobat. Ya kan?
Tuhan tuh ingetin kita loh setiap langkah kita. Makanya firman itu kan pelita bagi kaki kita. Terang bagi jalan kita. Ada firman yang menuntun kita. Next. Ya, itulah saudara yang disebut dengan kebenaran. Kebenaran sangat penting. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Kenyataannya hari ini kamu sulit, kamu sakit. Tapi kebenarannya oleh bilur-bilur darah Yesus kamu sembuh. Oleh kasih karunia Tuhan. Kamu yang miskin jadi kaya. Itu kebenarannya. Amin. Next. Selain terang, firman juga adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Yohanes pasal 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan saudara, kita perlu firman, kita perlu kebenaran. Jangan keraskan hati kita kalau firman itu sudah berbicara pada kita. Katakan amin. Minta tolong pemain keyboard mungkin boleh maju ke depan. Saya bukan seorang penyanyi kayak Pastor Steve gitu ya. Tapi saya saudara, ketika saya lemah, saya nggak punya kemampuan apa-apa. Yang saya lakukan apa? Saya masuk di hadirat Tuhan. Saya bersekutu dengan Tuhan. Saya hidupi kebenaran. Saya menaikkan pujian kepada Tuhan yang adalah kebenaran itu saudara. Kalau Anda dan saya saudara ada dalam situasi yang sulit, Anda bisa saudara datang kepada Tuhan. Minta bahwa segala sesuatunya saudara, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kau bisa mengangkat tanganmu, kau bisa berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Waktu saya naikkan pujian ini, saya nggak punya kata-kata lagi. Saya cuma nyanyi. Saya ulang-ulang lagi. Air mata mengalir. Tanpa saya sadari saudara, Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang bekerja. Betul, waktu saya nggak berdaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan melakukan pekerjaannya bagi saya. Dia memberkati, memulihkan, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada saudara. Kamu harus punya kebenaran. Kenyataannya pastor ini sulit. Ya, iblis selalu mengintimidasi. Beras larang ya pastor. Iya kan? Apa tuh larang? Mahal. Ya. Anda gak boleh saudara jadi orang Kristen yang mengikuti kenyataan. Umurku sudah masuk 38 pastor. Kira-kira aku nih masih ayu apa ora yo? Aku nih masih layak menikah apa enggak ya? Kalau kamu jomblo ya kamu berhak menikah. Tuhan menciptakan kamu sepasang-sepasang. Tuhan menciptakan saudara, Anda dan saya itu saudara untuk beranak cucu. Deklarasi. Amin. Jemaat saya ada satu orang saudara, usianya gak cukup muda lagi. Sudah mau kepala 4. Saya deklarasikan, kamu pasti punya teman hidup yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Betul saudara. Dari Jakarta ada seorang laki-laki datang saudara. Parubaya juga dan perjaka juga. Nikah, anaknya sekarang 3 saudara. Umur 40, masuk ke 50 anaknya 3. Coba bayangin saudara. Halo? Dan bukan hanya itu, suaminya pekerjaannya tambah diberkati ketika saudara menikah. Shalom. Saya mengembalakan di Betania Fresh Anointing Kota Wisata Cibubur. Nah, dekat rumahnya papanya Ibu Gembala, saudara. Pak Fritz, Pak Pelealu. Ya betul ya Bu ya? Pak Fritz dengan saya rumahnya bertetanggaan, saudara, nggak jauh lah, beda klaster aja. Ya, kalau pertemuan BKSG, Badan Kerjasama Gereja-Gereja, karena bapaknya beliau ini penatua, sering ketemu, saudara, ngobrol. Nah, di kota wisata itu saudara ada 28 gereja. Satu komplek kota wisata 28 gereja. Kalau jemaat nggak bisa
Yang sudah di sini kepahitan sama gembalanya pindah sana. Pindah sana, muter aja jemaat itu muter saudara. Ya, terus tiba-tiba kalau mau menikah tinggal milih gembalanya siapa. Kalau maaf meninggal juga tinggal pilih gereja mana yang mau dilayani. Ya, kadang ada, waktu itu ada jemaat kami saudara meninggal. Yang layani dari gerejanya Om Fritz. Tapi ada juga jemaatnya Om Fritz mau menikah, yang layani kami. Ada saudara muter gitu jemaatnya. Iya kan? Tapi saya nggak fokus kepada saudara kenyataan jemaat yang mungkin saudara meninggalkan. Kalau kita saudara fokus kepada jemaat yang mungkin mengecewakan saudara, saya nggak akan pernah saudara bisa melayani. Bisa cuci darah saya saudara. Lo betul. Ngurusi orang itu nggak gampang. Tapi saya punya kebenaran, saya punya firman. Saya harus mengubah orang yang jahat, jelek, karakternya buruk, sakit hatian, kekecewaannya. Saya harus punya firman untuk mengubah mereka. Katakan amin. Anda harus punya firman untuk keluargamu, untuk anak-anakmu. Saya ini nakalnya minta ampun Bapak Ibu Saudara. Kaki saya ini mau putus 2 kali. Ini masih ada pasang pen. Tangan saya saudara itu patah berulang-ulang. Ini kuku saya nih saudara udah hilang saudara. Macem-macem hal-hal yang saya lakukan di zaman dulu. Tapi mama saya nggak pernah berhenti untuk berdoa. Dia punya firman, dia punya kebenaran. Tiap malam datang ke kamar saya, cuma numpangin tangan. Jadi hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan. Gitu saudara. Dia punya firman. Anda punya firman, Anda punya kebenaran. Next. Ayo cepat yuk. Kebenaran in you, kebenaran di dalam kita. Kebenaran adalah terangnya, kebenaran adalah firmannya. Dan Anda berjalan dalam kebenaran itu. Sebenarnya Anda itu saudara sudah selamat loh. Sudah makmur, sehat, kaya. Dan lebih dari pemenang. Orang semuanya sudah ditaklukkan kok sama Yesus. Setuju katakan amin. Next. Kebenarannya adalah Anda telah mengalahkan dunia, setan, sakit penyakit dan sebagainya. Kebenarannya adalah sama-sama kita baca, I can do all things. Amin. Itu kebenarannya. Angkat tanganmu ketika kamu gak berdaya. Engkau bisa datang kepada Tuhan. Segala perkara. Nah itu dimana tuh kuncinya tuh? Main di E aja lah, E aja supaya gak ketinggian. Segala perkara. Betul. Nah itu saya gak bisa narik tuh. Bantu WL coba. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung. Oh saya ini orang yang gak punya talenta apa-apa Bapak Ibu Saudara. Saya cuma punya tenaga waktu saya melayani Tuhan di usia saya yang ke-16 tahun. Saya sekolah teologi ke Surabaya. Pastor Cornelius dulu yang tahu saudara di sini, itu teman saya. Oh dia tuh pinter main gitar, pinter nyanyi. Tiap hari saudara selalu ada persekutuan doanya. Pulang bawa berkat ke Wisma saudara. Saya cuma ngendok di Wisma. Kenapa? Karena saya nggak bisa apa-apa. Jangankan nyanyi. Doa aja fales saudara. Ngomong di depan orang gugup saudara. Tapi saya punya firman. Saya bilang Tuhan saya nggak mau jadi hamba Tuhan biasa. Pakai saya Tuhan. Pakai saya punya firman. Dan Tuhan saudara menjadikan saya hari ini gembala di kota wisata saudara. Bukan hanya itu. Saya dipercaya Tuhan juga saudara untuk menjadi ketua gereja-gereja sekecamatan Cilengsi. Membawahi kurang lebih hampir 80 gereja saudara. Dipercaya untuk kabupaten, untuk saudara bagian ini, bagian itu. Ada saudara, hal-hal yang kadang saya nggak ngerti, Tuhan pakai. Di sinode saya saudara dipakai untuk sebagai ketua departemen pastoral. Membawahi gembala-gembala seluruh Indonesia bahkan internasional.
Ketua Departemen Pastoral artinya saudara kalau ada gembala-gembala yang lagi butuh pengembalaan, saya yang turun. Coba, seorang yang gak bisa apa-apa, dipercaya lebih. Jadi jangan pernah bilang, aku gak bisa pastor, aku gak punya kemampuan, aku gak punya kebisaan apa-apa. Tuhan tuh minimal kasih Anda tuh 1 talenta loh. 1 talenta tuh jangan dikubur, pakai. Nah, kita masuk ke tahap berikutnya, next. Kebenaran adalah engkau berada di satu tempat yang bernama Kristus, di mana alam maut tidak berkuasa di dalamnya. Terus, kebenaran adalah wahyu realitas, kebenaran tidak memerlukan bukti, saudara. Terus, Anda tidak bisa menggunakan apapun untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan. Kebenarannya udah nyata. Betul? Firman itu kebenaran. Next. Nah, yang selanjutnya Anda harus punya adalah benih firman. Seed adalah yang mengandung asas kehidupan asli, yang memberikan prinsip apapun. Next. Benih diberikan oleh Tuhan untuk kontinuitas dan perbanyak. Ketika Anda punya yang namanya benih, talenta, Anda harus pakai, Anda harus tabur lagi, Anda harus berikan. Makanya Tuhan memberikan kepada seorang yang punya 5 talenta, dia kembangkan, dia punya 5, ditambahkan lagi saudara. Ditambahkan lagi. Pastor, aku nih miskin loh pastor. Kalau kamu menilai dirimu miskin, kamu gak punya kebenaran. Kebenarannya kamu sudah kaya. Jadi waktu gereja sedang merenovasi, gereja sedang membutuhkan dana untuk perpanjangan sewa, jangan jadi orang miskin lagi. Aku kaya. Pastor Agus, apa Pastor Steph, panggilannya di sini apa Agus atau Steph? Pastor Steph gitu kan. Aku punya janji iman. Aku mau cicil janji imanku 1.200.000. Tapi aku cicil sebulan sekali 100.000 ya pastor. Setahun. Gak apa-apa ya pastor? Ya gak apa-apa. Kamu punya iman, kamu punya kebenaran. Dan harus kamu tabur. Ketika saya mengubur talenta saya, aku nih gak bisa pelayanan. Udahlah aku gini aja. Saya gak akan bisa khotbah di depan ini gak bisa. Ya kan? Harus maju, harus bisa. Mulai dari apa? Punyai kebenaran. Perang Kristus sudah turun dalam hidup kita. Kita punya kebenaran, pakai. Benih itu harus ditabur lagi. Dipakai lagi. Talenta itu harus ditabur lagi, dipakai lagi. Dulu kamu main keyboard apa sudah secanggih ini? Enggak. Apakah badanmu sudah sebesar ini? Enggak. Karena ada yang ditabur ke badannya maka jadi besar. Betul? Nah, talenta juga sama dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang ditaburkan kembali maka saudara, Tuhan akan memperluas daerahmu. Tuhan akan membuat engkau semakin lama semakin besar, saudara. Next, jika Anda kehilangan benih Anda akan tenggelam. Pada hari Anda tidak memiliki benih, Anda akan tenggelam. Jangan bilang lagi gak punya apa-apa. Jangan bilang lagi kamu miskin. Next, hidup Anda terangkum dalam benih Anda. Bahagia adalah orang yang memiliki benih. Ketika Anda tahu, Anda punya talenta, kamu akan berbahagia. Ketika saya tahu, saya adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya dipakai Tuhan dan saya berbahagia, saudara. 8 tahun kami di kota wisata, Cibubur. Sebelumnya saya di Bandung. Mengembalakan di Cibubur gak mudah, 28 gereja. Gak punya apa-apa Tuhan. Saya disuruh Tuhan berangkat. Gak ada pengusaha, gak apa. Tuhan suruh berangkat. Dan kami juga bukan pengusaha. Di Bandung saya sudah jadi dosen, saya sudah jadi staf di satu gereja. Saya juga sudah punya pelayanan di GMKI sebagai pembina mahasiswa. Wow, secara keuangan kami gak kekurangan, tapi Tuhan bilang ayo berangkat. Tuhan akan pakai lebih lagi. Dengan iman, dengan apa yang ada. Kami tabur semuanya. Apakah hilang saudara? 8 tahun kami mau mencoba KPR rumah. Gak tembus-tembus saudara. Kenapa? Karena keuangan kami rusak. Kadang ada, kadang enggak. Kadang ada, kadang enggak. Yang masuk saudara enggak gaji bulanan, enggak tentu. Tapi di tahun ini saudara, kami bisa saudara
memiliki rumah yang harganya saudara cukup fantastis. Rumah 2 lantai, tanah lebih dari 100 meter saudara. Tuhan sediakan, Tuhan kerjakan. Jadi jangan pernah berpikir aku gak bisa, aku hamba Tuhan yang gak punya apa-apa. No, kamu kaya. Itu kenyataannya bos. Kamu diberkati Tuhan. Kamu punya firman, kamu punya kebenaran. Next, Tuhan tidak akan mengubahmu untuk menjadi kaya makmur sebelum dia menyuruhmu menggunakan benihmu, menggunakan talentamu, menabur kembali uangmu yang Tuhan berikan kepadamu. Gajiku kecil ya pastor, cuma 1,5 juta, aku kasih 150.000 ya habis. Tabur. Bukan kembali ke hukum Taurat, tidak. Tapi karena kamu mengerti prinsip kamu kaya. Kamu mengerti prinsip kamu adalah orang yang diberkati yang harus pakai benih itu untuk dirimu sendiri. Makanya Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-17 dikatakan saudara, itu akan menjadi keuntungan buat diri kita sendiri saudara. Waktu kamu menabur itu menjadi keuntungan buat diri kita. Next, jika Anda akan mengubah apa yang ada di tangan Anda menjadi benih, masa depan Anda aman saudara. Benih, kamu mungkin bilang nggak punya apa-apa, kamu masih punya tenaga ini loh, pakai benih. Ya, ayo. Nick Vujicic orang yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, dia punya mulut, dia pakai itu saudara untuk memuliakan Tuhan. Dia berkata Tuhan itu baik, walaupun dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Amin. Next, apa yang kamu punya? Jangan berkata saya tidak punya apa-apa. Anda harus mengubahnya menjadi benih. Letakkan masa depan Anda ke dalamnya. Iman sebesar biji sesawi akan menjadi pohon yang besar. Ketika kamu punya iman, gunung persoalanmu pindah. Amin. Next, benih apa yang kamu punya? Tuhan menciptakan kesempatan, kebutuhan nyata saudara. Ayo saudara, Tuhan memberikan kepada kita sebuah kesempatan. Tuhan gak pernah saudara lalai saudara untuk menggenapi firman-Nya buat kita semua. Next lagi aja sampai di ayatnya di Zakaria, 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Katakan amin. Jadi ternyata kita semua sudah punya benih. Benih yang paling modal utama adalah tenaga. Atau mulut kita. Atau mungkin saudara kaki kita. Itu benih. Jangan bilang aku gak bisa pastor. Kadangkala gembalamu datang ke rumahmu. Atau datang ke Anda. Diarahkan. Jangan lagi bilang jangan saya pastor. Jangan saya. Jangan mulai melangkah. Siap Pak Gembala. Siap Pak Gembala. Siap Pak Pendeta. Mulai belajar saudara. Taburkan benih. Amin. Jemaat, GBI Rock, Sejahtera. Kita sudah sekian tahun sewa. Ayo kita beli ruko. Ayo kita beli tanah. Siap Pak Gembala. Mosok bisa bangun, mosok. Jangan bilang gitu. Siap, dukung. Ada satu pendoa saudara. Kalau ngasih persembahan paling saudara, perpuluhannya 250-300 ribu. Paling banyak saudara 500 ribu. Tapi ketika dia ditantang untuk pembangunan saudara, pendoa kami ini ngasih 100 juta saudara. Artinya apa saudara? Entah dari mana dia punya komitmen menabur. Apa yang terjadi saudara dengan pendoa ini? Enggak nyampe 3 bulan saudara. Apa yang dia tabur Tuhan kembalikan dalam bentuk yang lebih besar lagi saudara. Ingat, Anda melakukan bukan untuk supaya mendapat sesuatu. Tapi Anda melakukan karena Anda sudah diberkati. Paham ya sampai di sini ya? Jadi kalau waktunya Tuhan belum memberkati Anda berlipat kali ganda, ingat, itu salah, konsep yang salah. Pastor aku ini udah nabur loh, udah perpuluhan loh. Mana buktinya kok Tuhan belum memberkatimu? Nah cara pandang kita harus ubah dulu. Aku sudah diberkati Tuhan. Maka kamu akan melihat, tanpa dengan sendirinya Tuhan akan membalas semua apa yang sudah kamu tabur saudara. Bangkit berdiri bersama-sama.
Saya nggak akan perpanjang khotbah saya. Karena saya tahu saudara, terang Kristus sudah ada dalam hidup kita. Kebenaran itu sudah ada dalam diri kita. Ayo saudara pakai. Dan jadikan itu benih saudara. Maka rumah tanggamu, keadaanmu pasti berubah saudara. Angkat tanganmu saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Pakai benihmu saudara. Pakai benihmu dengan iman. Kamu menerima apa yang kamu tabur saudara. Haleluya. Kemenangan darimu. Mari bersama-sama. Lebih lagi katakan aku punya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa. Ku terima sekarang kemenangan. Lebih kuat lagi, bersama-sama katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup. Ayo, katakan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya nggak punya waktu banyak, tapi saya mau tantang Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kau berkata, saya orangnya pastor, saya berkata saya nggak punya apa-apa. Saya berkata hari ini saya dalam keadaan terpuruk. Dengar baik-baik, firman sudah turun bagi kita. Kalau engkau orangnya, engkau boleh angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, aku percaya aku adalah orang yang diberkati. Aku punya terang Kristus, aku punya kebenaran, aku punya benih. Dan aku percaya mulai hari ini aku berkelimpahan. Aku percaya aku sudah sembuh, aku sehat, aku kuat, aku makmur, aku panjang umur, aku diberkati Tuhan. Katakan itu saudara, katakan dalam nama Yesus. Lebih kuat lagi dalam nama Yesus. Aku punya terang Kristus. Katakan aku punya kebenaran, aku punya benih, aku diberkati, aku kaya, aku makmur, dan hidupku jadi berkat. Dalam nama Yesus, bersama-sama katakan aku punya Tuhan yang besar. Lebih lagi bagianlah kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.